Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo everyone. Aku Istighfara atau biasa disebut di sosmed sih Farani ya, biar lebih gampang aja. Hadirnya aku di sini mau sharing seputar ceritaku. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat kalian yang sedang berjuang di jalan perkuliahan, yang murajaah dan yang sedang merintis bisnis di rumah aja. Sejak lulus S1 Administrasi Bisnis tahun 2025 bulan Agustus lalu, keseharianku jadi berubah. Tapi hanya satu yang gak berubah, yaitu waktuku dengan Al-Quran. Ya, aku selalu awali pagiku dengan sholat subuh kalau nggak haid ya. Terus abis itu aku murojaah karena aku kan sedang dalam fase murojaah ya. Jadi aku selalu murojaah. Habis subuh itu minimal murojaahnya itu 1 juz ya. Dan itu wajib bagi kalian yang sedang berjuang menghafal Al-Quran ya. Terus biasanya abis murojaah itu aku bersih-bersih rumah. Dan berhubung ini udah gak kuliah, jadi aku langsung ke meja printer aku. Nah, aku tuh di rumah dibuatin bapak satu meja yang isinya tuh printer, laptop, sama colokan. Fungsinya buat apa? Ya buat belajar dari mau orderan. Dan target marketku yang pertama tentunya saudara-saudara terdekat aku dan juga tetangga-tetangga terdekat aku yang mau dibantu ngeprint sama fotokopi. Ya, berhubung aku belinya mesin print plus fotokopinya, jadi sekaligus bermanfaat banget bisa ngeprint dan juga bisa fotokopi. Karena yang banyak kalau orang-orang di sini tuh orang desa tuh banyak ke fotokopinya ya. Kalau yang ngeprint itu biasanya dari anak-anak yang masih sekolah itu yang suka ngeprint. Dan memulai bisnis percetakan dari rumah aja tuh gampang banget. Pokoknya udah punya laptop, udah punya print, tinggal kamu bikin status aja di WhatsApp. Nah, nanti yang nyimak kalau tahu pastikan kalau lagi butuh dia nyari kamu untuk mencetak mungkin berkasnya, mungkin bisa lamaran kerja atau tugas-tugas sekolahnya. Nah, untuk kertasnya bisa beli yang ukuran A4 aja dulu, 70 atau 75 cm, karena itu yang paling sering digunakan. Sudah ada satu pelanggan pertama, nih kamu bisa langsung posting orderan pertama kamu juga lagi. Karena di dunia sekarang, posting itu bukan flexing, posting itu bukan pamer ya, tapi lebih kayak menunjukkan kita tuh punya apa dan bisa bantu orang apa. Nah, kalau orang udah tahu, pasti nanti orang bakal cari kamu dan cari jasa kamu gitu kan intinya. Nah, itu jadi aku awali dengan print-print kertas biasa ya, yang 70 GSM aja. Nah, setelah banyak yang tahu kalau aku bisa ngeprint, bisa fotokopi, dan akhirnya yang paling ramai itu saat musim PKH. Nah, jadi tetangga-tetangga aku yang dapat PKH semuanya pada fotokopi berkasnya tuh di aku. Mulai dari KTP, KK, pokoknya berkas-berkas lain yang dibutuhkan saat pencairan PKH. Jadi, alhamdulillahnya ya, rame banget dan aku akhirnya bisa merambah untuk membuka jasa percetakan selanjutnya seperti nambah jadi ke cetak foto. Karena kalau dia lihat print aku tuh bisa nyetak foto ternyata. Akhirnya aku beli kertas foto yang 210 GSM merek Vitek. Nah, kalau di percetakan fotonya ini yang paling laris di aku ya foto Polaroid ya. Kenapa? Pokoknya setiap yang aku buat itu selalu aku posting di WA. Entah itu WA aku atau WA ibu. Kenapa? Karena WA ibu itu yang paling banyak nyimpen nomor ibu PKK dan dimana ibu PKK itu cepat banget nyebarin informasinya. Jadi banyak yang tahu kalau aku tuh buka jasa percetakan. Setelah banyak yang tahu, terus ternyata nomor ibu PKK itu kadang dipegang sama anak-anaknya ya. Jadi mereka juga tahu postingan aku tentang cetak foto dan ternyata yang paling laris itu foto Polaroid karena apa? Pelangganku si bocil-bocil itu tadi. Mereka tuh suka banget foto dan mereka juga ternyata suka kayak diadrevin gitu loh, terus dipajang-dipajang di kamar gitu katanya. Dan harga untuk avata parutnya memang sangat murah ya, di aku cukup 2000 aja. Itu ukuran 2R, jadi sangat affordable bagi mereka.
Nah, biasanya dengan harga 2.000 itu mereka bisa request desainnya. Misalnya nih minta dikasih kayak background hiasan apa panda, apa Hello Kitty gitu, semuanya aku terserahin mereka. Jadi memang benar-benar aku tuh nurutin requestannya mereka. Pokoknya ukurannya 2R, harganya 2.000 dan itu desainnya nanti request sesuai kemauan mereka. Terus mereka biasanya juga sukanya apa? Karena mereka tuh dapat momen yang mereka ingin cetak, mereka ingin pajang. Terus juga aku biasanya kasih harga murah sih kalau mereka cetak banyak, jadi biasanya suka barengan sama temennya atau jadiin satu dan dapat harga lebih murah. Dan alhamdulillahnya ya udah berjalan percetakan kayak ngeprint, fotokopi, cetak foto. Terus orang-orang udah banyak yang tahu aku merambah ke percetakan stiker. Jadi aku iseng sebenarnya sih, ada nggak sih kertas stiker di area Jagung? Karena aku di Jagung nih. Ternyata ada yang jalan, jadi sekalian beli kertas foto, sekalian beli kertas stiker, terus coba aku cetak, dan hasilnya juga bagus. Ini kertas stikernya yang dulu sih ya, hasilnya bagus kalau dicetak dari print aku. Lanjut, pokoknya setiap yang aku buat itu selalu aku posting dan ternyata ada yang tertarik. Salah satunya itu teman aku yang punya usaha buket itu. Buat yang punya usaha buket kan penting banget ya stiker label. Nah, itu aku juga jelasin ke temen aku kalau aku pakai kertasnya glossy dan anti luntur. Udah aku cek juga, aku celupin di air tuh hasil cetak stikerku. Terus ternyata dia mau dan aku hargain per satu kertasnya yang A4 itu, kertas A4 stiker satu lembar pokoknya 5.000 dan itu biasanya tergantung nanti dia ukuran labelnya seberapa. Kalau kemarin sih di harga 5.000 dia dapat sekitar 46 label. Selesai di dunia percetakan print, cetak foto, fotokopi, cetak stiker. Aku Ramadan kemarin tuh iseng ide bikin amplop lebaran. Nah, sebelumnya aku riset dulu nih, amplop lebaran tuh pakai kertas apa dan ternyata banyak yang nyaranin itu pakai art paper, kalau nggak gitu pakai kertas foto yang ketebalannya tuh 135 ksm. Nah, akhirnya aku cari dan dapatlah aku di Shopee dengan harga yang lebih murah daripada aku beli di offline gitu. Jadi pertamanya aku itu bikin desain amplop lebaran sendiri, lalu aku posting. Nah, dari postingan itu ternyata teman-teman aku banyak yang tertarik. Akhirnya banyak yang request desain. Entah itu desain dikasih fotonya, atau dikasih foto kartunnya, atau mau desain gambar yang seperti ini, seperti itu. Pokoknya semuanya terserah mereka desainnya, tinggal aku yang cetakin amplopnya. Terus ukurannya juga menyesuaikan keinginan mereka. Ada amplop yang seukuran uang lebaran tanpa dilipat ataupun uang yang dilipat. Pokoknya sesuai dengan request mereka dan juga aku kasih harga. Kalau mau yang murah berarti mereka dapat kertas art paper. Tapi kalau pengen yang agak naik level gitu ya, nanti aku kasih kertasnya yang glossy, bisa yang 135 GSM atau yang 210 GSM. Jadi amplopnya tuh menawan banget, estetik dan bagus. Fun fact-nya, sambil nunggu cetak orderan ini, aku bisa sambil murojaah Al-Quran tentunya. Dan ini waktu favorit aku banget, karena ya aku bisa kerja sambil bisa tetap jaga murojaah aku gitu. Jadi kayak alhamdulillah biasanya sih aku bisa denger lewat murotal atau enggak kalau gitu ya pokoknya mulut aku yang baca sendiri sambil ngerjain orderan. Entah itu kayak ngelamin amplop, cutting, ataupun lagi nyetak atau ngedit desain. Jadi ya alhamdulillah banget ya bisa ngerasa kayak banyak berkahnya gitu kerjanya. Terus jadi lebih tenang, lebih santai gitu dan senang bisa ada di fase ini. Punya printer sendiri, terus bisa buka jasa percetakan, udah kayak bisnis owner aja ya, karena udah punya bisnis sendiri gitu, yang dipegang sama diri sendiri. Tapi ya, insya Allah semoga aja ya, kedepannya bisa buka jasa percetakan yang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat buat orang banyak. Jadi memang ya, pengusaha-pengusaha yang besar itu dimulai dari hal kecil, dari hal yang sederhana, tapi mereka berani memulainya. Dan itu sih motivasinya.
Dan meskipun di rumah aja, tapi tetap kita harus dandan. Karena apa? Karena kita punya pelanggan. Jadi orang-orang itu kadang nggak melihat hanya dari hasil jasa cetak kita aja, tapi juga mereka menilai dari diri kita. Nah, kalau diri kita bisa memancarkan kebersihan, bisa merawat diri, orang kan jadi tambah percaya kalau kita memang, jasanya bersih dan juga bakal ngasilin terbaik. Karena terpancar ya dari dalam diri kita sendiri itu udah ngasih yang terbaik, udah menampilkan hal yang terbaik dengan pelayanan terbaik. Jadi para orang tuh makin percaya aja sama jasa kita. Makanya minimal itu selalu pakai skincare. Skincare-nya juga yang basic aja. Intinya itu yang bisa buat merawat diri kita. Apalagi wajah kita yang selalu ditatap sama pelanggan ya. Skincare basic itu biasanya mulai dari ada cuci muka, moisturizer, sunscreen, sama lip serum. Nah itu udah cukup banget buat merawat penampilan wajah. Karena di sini tujuannya tuh merawat, jadi lebih kayak biar bersih gitu wajahnya, bersih dari jerawat, bersih nggak kusem, bersih berseri-seri, biar kalau ada pelanggan yang order itu juga enak, kitanya juga tenang melayani, terus bisa dengerin request-request mereka juga dengan baik, dan pelanggan pun akhirnya terpenuhi ekspektasinya gitu. Nah, kalau udah bisa merawat diri, berarti kan kita juga udah bisa merawat pelanggan. Lulusan kuliah 2025 bulan Agustus lalu bukan berarti perjalanan itu selesai ya. Malah perjalanan baru aja dimulai. Buat teman-teman yang fresh graduate, yang lagi berjuang, yang lagi bangun usaha, atau yang lagi nunggu panggilan kerja, semangat ya. Percaya deh, setiap langkah yang selalu kita barengi dengan ingat Allah pasti bakal dimudahin. Dan meskipun kamu bukan santri, kamu bukan seorang penghafal Quran, tapi kalau agama kami Islam, kamu punya Allah. Dan kalau kamu ingat Allah saja dan kamu libatkan di setiap prosesmu, insya Allah semua jalan akan dimudahkan buat kamu. Dan semoga ceritaku ini ada yang relate dengan kalian dan bisa jadi motivasi buat kalian dan buat aku sendiri tentunya. Terima kasih ya yang udah nemenin aku cerita hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapa tahu ada motivasi lain yang bisa kita contoh dan kita lakuin bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.